龙岗区 Ini distrik Longgang. Berdirilah di jembatan layang di samping pasar tenaga kerja Sanhei dan lihat ke bawah untuk melihat semua pekerja harian tidur di jalan. Mereka bahkan tidak mampu membayar $2 untuk tempat tidur semalam, jadi mereka hanya berbaring di tangga. Lihatlah, ini Shenzhen. 同志们，这是天桥。 Ini adalah jembatan layang Shenzhen East Station. See? 这些人带着行李，男男女女都有。 Orang-orang tunawisma. Orang-orang ini membawa barang bawaan, baik pria maupun wanita. Mereka menetap di sini. Ini Shenzhen. Semua pemandangan ini. Beberapa orang tua mirip seniman. Saya tidak akan mengganggu mereka. Juga Musicians para too. musisi. 艺术家不打搅他们，还有搞音乐的，他们 And Dan the clothes pakaian are hung mereka there. digantung di sana. Ekonomi China telah menurun tajam dengan banyaknya pabrik yang tutup dan perusahaan yang melakukan perampingan, mengakibatkan banyak pekerja migran kehilangan pekerjaan. Di kota-kota seperti Shenzhen dan Shanghai, anak muda harus tidur di bawah jembatan, di taman, atau di jalanan karena mereka tidak dapat menemukan pekerjaan dan tidak mampu membayar sewa. Tingkat pengangguran kaum muda China tetap tinggi dan istilah-istilah baru untuk menggambarkan penderitaan kaum muda terus bermunculan. Setelah Rotten Tile Child dan Full-Time Kids, sebuah kata baru-baru ini muncul di China, Full-Time Obedient Grandson, cucu patuh penuh waktu. Analis percaya bahwa hanya pensiunan di sistem pemerintahan PKC yang memiliki kemampuan finansial untuk mendukung cucu patuh penuh waktu, yang merupakan langkah putus asa kaum muda di bawah tekanan pengangguran. Hari ini kita akan membahas topik-topik ini. 今天鲁源来到深圳东山的 Hari ini, saya datang ke sini secara kebetulan di lantai 2 gedung tambahan Shenzhen East Station dan saya menemukan ada sekelompok orang seperti itu. Mereka tidur di lantai seperti ini setiap hari, berbaring di atas tikar dan tidur di lantai. Saya sudah tinggal di Shenzhen selama lebih dari 20 tahun. Bagaimana bisa saya tidak menemukan situasi ini? Kemudian, saya bertanya kepada seorang teman dan dia mengatakan bahwa orang-orang ini kemungkinan besar melakukan pekerjaan serabutan di Shenzhen, tidur di sini setiap malam setelah bekerja dan mungkin juga di siang hari. Kesulitan hidup bisa dibayangkan. Sebagai perbandingan, betapa bahagianya saya memiliki tempat tinggal sekarang. Tidur di jalan adalah pilihan terakhir bagi mereka yang paling tidak berdaya. Setelah pengunduran diri, saya meninggalkan perusahaan pada hari yang sama dan tidak memilih untuk kembali ke kampung halaman. Saya ingin tinggal di kota besar, mencari peluang. Setelah keluar dari kereta bawah tanah, saya mencari taman karena saya tidak punya tempat tinggal malam itu. Ketika saya tiba di gerbang taman, saya menemukan bahwa beberapa taman di Shanghai tutup pada malam hari. Saya bingung. Kemudian, saya menemukan taman terdekat di peta, yang berjarak 10 km. Saya enggan mengeluarkan uang untuk taksi. Saya menyeret koper dan berjalan ke taman hingga lelah. Sudah jam 1 pagi ketika saya tiba. Tidak ada pejalan kaki. Mungkin sulit bagi semua orang untuk membayangkan bagaimana memilih ketika berada dalam situasi putus asa. Koridor di taman itu kotor, tetapi saya tidak mempermasalahkannya. Saya langsung berbaring, kelelahan. Saya sangat takut di malam hari karena saya membawa koper dan takut dirampok. Saya mudah terbangun oleh gerakan sekecil apapun di malam hari. Pada jam 5 pagi di hari kedua, saya baru berani tidur ketika hari mulai terang. Pada jam 10, hujan mulai turun lagi. Saya membeli 2 bakpao kukus dan menghabiskan sepanjang pagi seperti ini. Masih hujan di sore hari, jadi saya menginap di toko serba ada 24 jam. Dengan pengalaman ini, saya langsung tidur di pinggir jalan pada malam kedua karena ada kamera pengawas dan lampu jalan di pinggir jalan. Saya sangat kesepian dan tidak berdaya tanpa ada yang bisa diandalkan atau diajak bicara. Mungkin semua orang pernah merasakan ini. 过两天可能也有睡公园里面去了。
Saya mungkin juga akan tidur di taman dalam 2 hari ini. Saya tidak punya pekerjaan saat ini. Saya bekerja di pabrik beberapa hari yang lalu. Saya keluar dan hampir menghabiskan semua uang saya. Saya mungkin akan mencari taman dan tidur di sana dalam 2 hari. Saya tidak menyangka akan berakhir seperti ini ketika saya pertama kali datang ke Shenzhen. Pada usia ini, saya benar-benar merasa tidak berguna. Saya bahkan tidak punya pekerjaan yang layak dan harus tidur di taman. Apakah saya sekarat? Boleh dibilang ya. Katakan, berapa banyak orang yang seperti saya, tidak ada pekerjaan baru-baru ini. Saya melihat banyak orang tidur di bawah jembatan di Shenzhen. Mungkin saya akan bergabung dengan mereka. Tidak punya uang di Shenzhen, bagaimana Anda bisa bertahan hidup? Mari ikuti saya. Mari kita lewati restoran seperti ini di luar. Biasanya makanan gratis di tempat ramai seperti ini. Mari kita masuk dan lihat. Kami mendapatkan makanan, jadi kami tidak perlu khawatir kelaparan malam ini. Mari kita cari tempat terpencil di lantai 2 dan mulai makan, saudara-saudara. Setelah makan, nikmati secangkir teh dingin gratis. Setelah makan dan minum, Anda tidak perlu khawatir tidur di jalan, karena ada kafe internet. Cukup cari satu. Sekarang tidak banyak orang di kafe internet. Mari kita cari satu dan langsung berbaring. Mari kita lihat berapa biaya hidup di CBD paling makmur di Shenzhen. Hindari menyewa tempat dan cukup tinggal di mobil. Bangun, sewanya 0 yuan. Pergi sikat gigi, air 0 yuan dan pasta gigi 2 sen. Sangat tidak nyaman tinggal di mobil dan mandi. Tapi juga sangat hemat biaya. Studio kecil termurah di sini seharga $420. Biaya itu saya hemat sebagai ganti jarak kerja 100 meter yang memakan waktu 2 menit berjalan kaki. Tidak perlu berdesakan di subway setiap hari. Siang hari, pacar saya dan saya masing-masing makan semangkuk mie campur di restoran di lantai bawah, masing-masing seharga $2. Mie-nya lumayan, tapi terlalu sedikit daging, dan saya beri nilai 6 poin. Setelah makan, karena hampir waktunya bekerja, saya tidak kembali ke mobil untuk tidur, tetapi berbaring di workstation. Saya langsung bekerja di sore hari, perusahaan mengadakan rapat, dan presenter mengambil peralatan untuk merekam orang, jadi saya segera pulang kerja. Pacar saya pergi bermain dengan sahabatnya dan saya makan malam di lantai bawah sendirian dan saya memilih makanan cepat saji lagi. Kelihatannya enak, tapi saya harus menahan diri. Jika tidak, akan menghabiskan $4 untuk jumlah sekecil itu. Hati saya terkoyak, tapi rasanya lumayan, dan rebungnya sangat enak. Konsumsi hari ini $6. Tidak banyak orang di Foshan sekarang. Hampir tidak ada orang di jalanan. Pemandangan ramai di masa lalu telah hilang selamanya. Pabrik-pabrik kosong satu persatu dan tidak bisa disewakan. Dulu ada banyak orang di mal-mal di sini, tapi sekarang tidak banyak orang di dalamnya. Banyak mal kosong, termasuk beberapa taman kewirausahaan tahun ini. Terlihat lebih sedikit orang daripada tahun lalu. Toko fisik sengsara dengan bisnis yang semakin buruk dari hari ke hari. Misalnya, dulu benar-benar banyak orang di Sundae Furniture City, tapi sekarang setiap pemilik toko hanya menunggu seharian sehingga mereka sibuk mengusir lalat. Shenzhen, kota tingkat 1, kini sepi hingga bahkan bisnis restoran cepat saji pun kesulitan. Saya telah menjalankan restoran cepat saji di desa selama lebih dari 8 tahun. Omset toko kemarin $110, tapi hari ini turun menjadi $70. Ini semakin buruk dari hari ke hari, dan saya benar-benar merasa tidak sanggup lagi. Kami menghabiskan $15.000 untuk membeli toko. Saat itu, sedikit pesaing di sekitar, dan sewanya tidak mahal. Toko sangat
sangat ramai saat jam makan dan bisnisnya cukup bagus. Meskipun agak keras dan melelahkan, saya merasa tenang. Hari ini jam 12 siang, seharusnya menjadi waktu tersibuk, tapi toko hanya memiliki beberapa pelanggan. Sekarang, jalan di desa perkotaan ini penuh dengan restoran dan ada lebih banyak toko daripada orang. Semua orang berjuang. Membayar sewa saja sudah menjadi masalah, apalagi menghasilkan uang. Kemarin, lagi-lagi, seorang rekan saya tutup. Dia menghabiskan sekitar $20.000 untuk renovasi dan peralatan, dan butuh lebih dari 2 bulan untuk menyelesaikannya. Omset harian hanya $50. Dia tutup karena tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Kami sekarang dalam dilema dan hanya bisa mengikuti arus. Saya tiba-tiba di PHK. Saya dipanggil di pagi hari dan melewati prosedur pengunduran diri di sore hari dan tidak perlu datang besok. Sebagai lulusan Universitas Sains dan Teknologi Elektronik Xi'an, yang merupakan salah satu dari 100 universitas terbaik di China dengan pengalaman bekerja di perusahaan internet besar seperti Meituan, saya tidak menyangka akan di PHK pada usia 30 tahun. Setelah suami saya mengetahui kabar itu, dia datang ke pintu masuk kereta bawah tanah untuk menjemput saya sepulang kerja. Mengapa tiba-tiba di PHK? Bukankah pemimpin tiba-tiba memanggil saya hari ini? Hanya bicara tentang ini. Saya merasa hampa sekarang. Tidak tahu harus berbuat apa. Hatiku cemas. Jangan terlalu banyak berpikir. Cepat istirahat. Mari kita cari sesuatu yang enak untuk dimakan. Apa rencana rekan-rekanmu yang di PHK? Kebanyakan dari mereka mengatakan untuk menenangkan diri dulu, beristirahat, dan kemudian akan mencari pekerjaan lagi. Ada seorang programmer kelahiran 1989 yang baru saja membeli kondominium di Shenzhen tahun lalu. Dia berada di bawah tekanan. Dia harus membayar cicilan setiap bulan dan membiayai anak-anaknya. Istrinya tidak bekerja karena ada anak. Saya harap dia bisa mendapatkan pekerjaan, bahkan jika itu pekerjaan outsourcing, bagaimanapun, supaya bisa menghasilkan uang terlebih dahulu. Sebenarnya, saya bisa menerima PHK karena ini adalah lingkungan umum. Namun, menikah tanpa anak dan di PHK pada usia 30 tahun, saya tiba-tiba merasa putus asa dan benar-benar merasa tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Jangan terlalu banyak berpikir. Saya masih punya pekerjaan. Bagaimana keadaan mahasiswa yang datang ke Shenzhen dan berjuang di sini sekarang? Saya berusia 24 tahun ini. Saya adalah seorang mahasiswa biasa. Dalam 2 tahun sejak kelulusan, saya telah berganti pekerjaan 5 kali dan pindah 3 kali. Sekarang saya menganggur lagi. Ini adalah tahun pertama saya di Shenzhen. Saya pikir ada banyak peluang di sini dan saya bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus, tetapi kenyataannya cukup keras. Saya menemukan pekerjaan dengan gaji bulanan $840, tetapi saya harus melakukan perjalanan 2 jam setiap hari. Itu terlalu melelahkan, jadi saya berhenti dalam waktu setengah bulan. Sekarang saya tinggal di rumah anggota keluarga. Meskipun saya tidak harus membayar sewa, saya tetap merasa malu. Jadi, saya ingin mencari pekerjaan dan mandiri sesegera mungkin. Saya lulus pada tahun 2023, jurusan pendidikan anak usia dini. Kecuali magang di taman kanak-kanak, pekerjaan yang saya temukan kemudian tidak terkait dengan jurusan saya. Baru-baru ini, saya sibuk mengirimkan resume dan membuat janji wawancara setiap hari. Tapi saya ditolak atau malah diperalat orang lain untuk menggosok KPI mereka. Saya merasa sangat sedih. Dalam 1 atau 2 bulan terakhir di Shenzhen, saya merasa waktu berlalu dengan cepat dan menyakitkan. Saya pikir saya bisa mengatasinya pada awalnya, tapi sekarang saya sangat cemas karena saya tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Belum lama ini saya berencana untuk mempelajari suatu keterampilan baru dan kemudian perlahan-lahan melakukan swamedia. Meskipun saya tidak yakin tentang masa depan, saya selalu percaya bahwa lebih banyak belajar adalah hal yang baik. Saya berharap untuk mendapatkan pijakan di Shenzhen secara bertahap di masa depan. Jangan putus asa. Mari kita bekerja keras bersama. Hai.
15岁初中毕业， Saya Ling Ling. Saya pindah ke Shenzhen dari Chaoshan setelah lulus SMP pada usia 15 tahun. Saya pikir saya bisa mengubah hidup saya dengan kerja keras, tetapi saya tidak menyangka setiap langkah yang saya ambil di kota ini akan menyakitkan. Baru tiba, saya dikejutkan oleh epidemi. Perusahaan berhenti bekerja dan penghasilan nol. Sewa bulanan $140 untuk kamar kecil menjadi beban berat. Saya harus makan mie instan di siang hari dan menderita insomnia di malam hari karena kecemasan. Akhirnya, lockdown dicabut, tetapi yang saya dapatkan adalah surat PHK. Melihat e-commerce lintas batas berkembang pesat, saya mengikuti bos saya untuk memulai pekerjaan sebagai packer. Bos bersumpah akan mengajari saya langkah demi langkah. Tetapi 2 tahun kemudian, saya masih berjuang di bawah dan bahkan belum menyentuh pintu operasi. Dalam kemarahan, saya menghabiskan $1.300 untuk mendaftar kursus e-commerce. Tetapi setelah belajar, saya menemukan bahwa itu semua hanya teori di atas kertas dan tidak berguna sama sekali. Saya bergabung ke sebuah startup dengan antusiasme besar, tetapi saya menghabiskan semua tabungan saya dalam 1 bulan. Saya mengalami kemunduran dalam mencari pekerjaan, dan akhirnya saya pergi dengan malu bahkan menyerahkan deposit sewa. Namun, kami generasi tahun 2000-an menolak untuk percaya pada kegagalan. Kali ini kami ingin memulai bisnis lagi dari nol dan bertarung mati-matian di arena. 15岁，未婚未育， Saya berusia 25 tahun, belum menikah dan tidak memiliki anak. Saya telah menghemat $700 setelah lulus selama 4 tahun. Saya rasa tidak ada yang lebih buruk dari saya. Selama bertahun-tahun, saya pernah ke Wuhan, Shanghai, dan Shenzhen. Bagi gadis biasa seperti saya, yang lahir dari latar belakang kelas bawah, pergi ke kota besar memang berarti peluang besar. Ketika masa muda sedang memuncak, sangat cocok bagi Anda untuk keluar dan melihat lebih banyak. Saya datang ke Guangdong secara tidak sengaja karena cinta pada tahun 2025, tetapi saya tidak menyangka bahwa baik hubungan maupun karir saya akan terpukul. Dia di kampung halamannya dan saya di Shenzhen. Ketidakpedulian dan sapaan sopan regulernya membuat saya jatuh ke dalam periode tangisan yang panjang. Jadi, saya mengambil inisiatif untuk mengakhiri hubungan pertama saya dalam hidup. Saya tidak dapat menemukan pekerjaan ketika pertama kali datang ke Shenzhen. Saya akhirnya menemukan pekerjaan dengan gaji bulanan $560 dan setelah bekerja selama 3 bulan, saya menganggur lagi. Hidup saya benar-benar mengerikan. Namun, saya tidak akan pernah menyerah berjuang untuk kehidupan yang baik. Blogger Princess Kuangwa percaya bahwa untuk mendapatkan pijakan di Shenzhen, seseorang harus menghadapi tantangan berikut. Pertama, ada banyak anak muda di Shenzhen. Anda mungkin berpikir bahwa itu penuh vitalitas, tetapi kenyataannya justru sebaliknya. Tidak ada vitalitas sama sekali. Semua orang tidak bersemangat setiap hari. Di seluruh kereta bawah tanah, Anda dapat melihat bahwa ekspresi wajah setiap orang adalah semacam ekspresi tidak bersemangat. Tidak ada yang bahagia, termasuk rekan kerja. Tidak ada dalam hidup yang bisa membuat kita bahagia. Kebanyakan orang tidak menghasilkan banyak uang. Lalu Shenzhen tidak punya sentuhan manusiawi. Ketika Anda berurusan dengan sesuatu, Anda bisa menyebut prosedurnya efisien. Tapi Anda juga bisa lebih faktual dan mengatakan orang-orang semua tidak sabaran. Pada dasarnya, orang-orang hanya mengikuti jalur perakitan dan terburu-buru menyelesaikan sesuatu. Termasuk ketika Anda menemui dokter, Anda mengikuti gaya jalur perakitan dengan 1 orang setiap 5 menit dan kemudian yang berikutnya. Bahkan di industri jasa seperti takeaway, pelayan, dan kurir, banyak dari mereka yang tidak terlalu sabar. Namun, ini bisa dimaklumi. Semua orang tidak bahagia, jadi itu normal. Adapun poin kedua, saya pribadi merasa cukup kesepian. Jika Anda datang ke Shenzhen sendirian dan tidak memiliki teman untuk menemani Anda, kemungkinan besar Anda tidak akan mendapatkan teman di sini. Anda harus menghadapi banyak hal sendirian, dan tekanan relatif tinggi, dan Anda sering tidak bisa tidur di malam hari. Tingkat pengangguran kaum muda China tetap tinggi. Beberapa anak muda yang pernah berjuang di kota-kota besar memilih untuk kembali ke kampung halaman untuk menjadi cucu patuh penuh waktu karena mereka gagal mendapatkan pijakan di tempat kerja. Dalam pandangan mereka, lebih baik pulang untuk memenuhi bakti daripada berjuang di kota besar. Akun publik WeChat Sanyan Life Laboratory melaporkan bahwa Xiao, seorang cucu perempuan berusia 23 tahun yang bekerja penuh waktu, telah bekerja di kampung
kampung halamannya di timur Laut China selama 2 bulan. Dia berkata, "Saya tidak bisa menabung banyak uang dalam sebulan di kota besar, jadi saya sebaiknya kembali untuk merawat kakek nenek saya. Jika saya tidak ada, orang tua harus menyewa pengasuh. Tidak meyakinkan untuk menyewa orang luar, jadi lebih baik saya, cucunya, yang melakukan pekerjaan ini." Cucu-cucu, merawat orang tua dapat menyelesaikan masalah sosial dan keluarga, yang tampaknya merupakan hal yang baik. Namun, ini juga mencerminkan kemerosotan ekonomi China saat ini dan tekanan pekerjaan yang tinggi. Ini adalah langkah putus asa kaum muda dan fenomena yang tidak normal.